Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman seputar motor yang saat masuk gigi itu tidak mau di starter ya. Untuk kali ini motornya motor Vixen lama, angkatan kedua kalau tidak salah, yang artinya sudah tidak bulat lagi. Ini penyakitnya saat masuk gigi motornya ini tidak mau di starter ya, meskipun koplingnya sudah dipencet ya. Jadi ini kita lihat dalam video, motornya ini tidak mau hidup ya. Kemudian kita lihat ini dalam video, motornya tetap tidak mau menyala ya, tetapi pada saat netral motor tetap bisa di starter, tetapi saat masuk gigi motor tidak dapat di starter ya guys, ya teman-teman semua ya. Kemungkinan penyakitnya adalah di soket bagian ini. Untuk mengeceknya apakah penyakitnya ada di sini atau bukan, nanti kita akan jumper. Nah, cara kerjanya seperti ini. Saat kopling ditekan, ada tombol yang ikut keluar ya, itu nanti di dalam soket ini. Di dalam soket ini ada plat tembaga itu yang saling terhubung. Nah, kita cabut, nanti akan kita jumper dengan kabel ini ya. Kita jumper, kita pasang seperti ini. Nah, kemudian kita nanti akan kita kontak-kontak lagi. Saat pemasangan jangan lupa kontaknya dimatikan dulu ya, takutnya nanti terjadi konsleting. Nah, setelah terpasang, kemudian kita kontak on. Pada saat kontak on biasanya itu, kemudian kita starter. Pada saat netral itu langsung bisa di starter, tapi saat masuk gigi itu normalnya bisa saat dipijit kopling kita starter, normalnya bisa di starter ya. Nah, ini sudah kita jumper. Ini ada Vixen, warna kabelnya hitam dan merah ya, tapi itu bukan positif dan negatif ya, itu jalur kabelnya input dan output. Nah, ini sudah kita masukkan giginya, kontaknya sudah on juga. Nah, kita coba nyala ya guys, sudah nyala. Berarti penyakitnya ada pada switch. Nah, ini indikator netralnya masih mati, menandakan motor masih masuk gigi ya guys. Nah, ini sudah netral, bisa di starter tanpa kopling lagi. Nah, penyakitnya berarti ada pada bagian sensor ini. Saya kurang tahu juga ya guys apa namanya itu. Kita bongkar, kita lihat apa penyebabnya motor Vixen ini tidak mau di starter atau electric starter saat speednya masuk atau giginya masuk. Ini buat teman-teman semua sangat merepotkan sekali ya. Saat di lampu merah tiba-tiba tidak sengaja pas mau jalan motornya mati ya, kita kerepotan harus memindah gigi dulu. Biasanya yang di belakang itu sudah picik klakson ya. Nah, ini sudah kita lepas, sangat kotor sekali ya. Kemungkinan sih di dalamnya cuma kotor. Nah, itu switchnya sudah penuh dengan debu yang lengket ya guys. Cara membukanya itu ada seperti penguncinya, itu kita cungkil
dalamnya ada pernya ya teman-teman semua. Pelan-pelan saja. Tapi kalau teman-teman tidak ingin kerepotan ya lebih baik langsung diganti saja. Tapi kalau tidak ingin mengganti ya cukup dibersihkan saja. Nah, ternyata memang kotor ya teman-teman. Kita lihat cara kerjanya itu seperti apa. Nah, ini ada tonjolan yang tadi kita lihat saat di biji kopling itu dia keluar. Nah, itu didorong oleh per. Nah, ini plat tembaga yang menghubungkan antara kabel hitam dan kabel merah tadi ya teman-teman, melalui di colokan soketnya itu kan ada plat tembaga. Nah, ini ada plat tembaganya, cuma nggak kelihatan ya karena kotor. Nah, itu ada platnya kiri kanan. Pada saat kita memiji kopling, tonjolan yang tadi itu keluar dan menyentuh plat tembaga yang ada di rumahannya itu ya. Nah, saat seperti ini dia keluar itu, jadi jalur input dan jalur outputnya itu bertemu. Kalau tertekan ke dalam itu tidak bertemu. Seperti itu cara kerjanya. Jadi sebenarnya nggak perlu diganti ya, tapi kalau buat teman-teman yang daripada repot bersihin mendingan diganti. Nah, pernya seperti itu. Nah, ditekan. Ya teman-teman. Nah, itu sangat kotor lagi, ada hitam-hitamnya itu menandakan itu ada kerak di situ ya. Itu yang membuat switch ini tidak bekerja. Nah, itu sangat kotor sekali. Nah, ini lebih parah. Nanti kita akan coba buka pelan-pelan plat tembaganya ini ya, supaya membersihkannya lebih mudah. Jungkir pelan-pelan menggunakan obeng minus yang kecil. Kita jungkir saja pelan-pelan, jangan terlalu kuat, nanti bisa patah ya, malah tidak bisa diperbaiki ya. Obeng min yang kecil itu biasanya kalau mekanik dipakai buat nyetel karbu. Kita jungkir saja pelan-pelan. Sangat kotor sekali ya. Kemudian selanjutnya kita akan bersihkan. Karena saya tidak punya amplas, saya membersihkannya menggunakan sikat. Ini apa ya namanya, saya kurang tahu juga, tapi ini sering dipakai buat nyikat pantat panci ya teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman semua punya amplas, lebih bagus pakai amplas yang kalau bisa sih di atas 800 yang lebih halus, supaya tidak mengikis plat tembaganya ya. Nah, itu hitam. Nah, udah mulai bersih. Jadi kalau kita pakai amplas yang halus itu, kita bisa melihat nanti sampai mana kotoran itu. Setelah kotoran itu sudah hilang, sudah kita stop pengamplasannya. Kalau
kebanyakan takutnya nanti plat tembaganya itu tipis. Kalau tipis kan lebih mudah patah nanti. Oke, kita masih bersihkan lagi yang bagian tonjolannya. Ini termasuk bagian penentunya ya teman-teman, karena bagian ini adalah bagian yang menghubungkan antara kabel hitam dan kabel merah tadi ya, supaya motornya bisa kembali di starter saat gigi persneling itu masih masuk atau belum netral. Kita gosok gitu, ada bagian-bagian hitamnya. Itu biasanya bagian-bagian hitam itu selain karena debu, bisa juga karena arus listrik. Nah ini sudah kita bersihkan ya, udah kinclong kembali. Kemudian kita rakit pelan-pelan saja, takutnya nanti kita salah menekan bisa patah, bisa juga terlempar ya. Kalau terlempar hilang, waduh, udah capek-capek bersihin hilang lagi, sakit hati. Yang bagian sikunya itu yang pendek itu bagian dalam ya teman-teman, yang bagian sikunya panjang itu bagian luar. Pokoknya ditonton aja deh videonya ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di komentar. Oh ya, ini masalah seperti ini berlaku untuk semua motor yang menggunakan kopling manual, yang menggunakan kopling manual dan ada elektrik starternya. Biasanya semua motor itu ada sih yang kayak gitu, yang ada elektrik starternya dan kopling manual. Nah, agak sedikit kita tekan ke dalam supaya nanti pada saat tonjolan tembaga tadi itu menghubungkan itu semakin rapat ya. Jadi mencegah adanya arus pendek atau arus singkat ya, yang menyebabkan percikan bunga api di situ, yang menyebabkan itu bisa jadi karat hitam lagi. Nah, jadi dia lebih press. Jadi begitu langsung truk gitu, itu langsung menempel. Nah, menempel seperti itu berarti itu terhubung ya. Jadi antara kabel hitam tadi dan kabel merah itu terhubung, atau antara kabel kiri dan kabel kanannya itu terhubung. Nah, cara kerjanya seperti itu ya teman-teman. Dipasang, diperhatikan juga titik penguncinya ya saat pemasangan, jangan sampai patah. Nah, pastikan juga tonjolannya itu bergerak dengan lancar, tidak macet.
tanya aja di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas cepatnya ya. Pasti saya balas sih, kalau saya lihat pasti saya balas.